Yang like dan subscribe, saya doakan banyak rejeki dan sehat selalu. Yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 setelah mendapatkan 64 suara dari pemilik suara, voter. Dalam pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa, KLB, PSSI di Jakarta, tanggal 16 Februari tahun 2023, Erick Thohir mengungguli pesaing terkuatnya, yakni Ketua DPD Rila Nyala Mataliti yang mendapatkan 22 suara. Kita belum menang. Kemenangan bukan karena saya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, ujar Erick seusai KLB. Menurut pria berusia 52 tahun itu, kemenangan yang sesungguhnya dapat dirasakan ketika supporter bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat setelah menyaksikan pertandingan sepak bola. Kemenangan, kata Erick, digenggam saat daerah-daerah di Indonesia bisa menghasilkan para jagoan sepak bola. Belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya. Kemenangan itu adalah saat tim nasional kita menjadi juara di sebuah kompetisi, tutur mantan presiden klub Italia Inter Milan itu. Kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Setelah hampir 2 tahun menjabat, Pak Erick berhasil melakukan perubahan besar pada PSSI. Di antaranya di tubuh PSSI itu sendiri, Erick Thohir banyak mengganti dan memasukkan orang baru di staf PSSI untuk membantu pekerjaannya. Seperti kita ketahui, PSSI era dahulu banyak orang-orang yang kotor dan tidak berkompeten dalam mengurus organisasi tersebut. Erick Thohir mempunyai janji, ingin memberantas mafia sepak bola di negeri ini, memperbaiki kualitas liga, serta infrastruktur, baik itu stadion, dan pemasangan VAR. Tidak hanya itu, dia juga ingin memperbaiki kualitas kepemimpinan wasit dan memperhatikan kehidupan wasit, terutama ekonomi wasit harus sejahtera, ujarnya. Dan yang paling utama yang paling disorot oleh pecinta publik sepak bola tanah air adalah kemajuan timnas sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengatakan, saya akan satu persatu wujudkan janji saya. Untuk sekarang kita utamakan dulu kemajuan timnas kita, yang ditargetkan menembus ranking 100 besar dunia. Selain itu, Erick yang pernah menjadi pemilik saham klub Italia Inter Milan ini, melakukan gebrakan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Tidak lupa, Pak Erick kedepannya juga akan membina pemain muda Indonesia dan mencari bibit muda di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Lalu mengapa alasan Pak Thohir gencar melakukan naturalisasi pemain muda? Untuk membentuk timnas yang kuat dan kualitas bagus itu perlu waktu sekitar 10 tahun lebih yang dimulai dengan pembinaan usia muda. Kondisi sepak bola kita yang kacau tentu tidak mungkin dapat membentuk timnas yang bagus di era sekarang dengan hanya mengandalkan pemain lokal saja. Ini adalah ulah dari ketidakbecusan pengurus PSSI era terdahulu. Sedangkan ajang internasional semakin dekat. Untuk itu, Pak bersama Coach Shin sepakat untuk melakukan naturalisasi pemain keturunan dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas timnas kita dan menaikkan peringkat timnas kita di ranking dunia. Kalau sepak bola kita timnas senior sudah bagus, maka yang junior pun akan mengikuti. Semua akan berjalan bersamaan, baik pembinaan usia muda yang sudah terlihat dari U17 dan U20 sekarang.
Perbedaan naturalisasi di era Pak Erik sekarang sangat berbeda jauh dengan sebelumnya. Kalau dulu PSSI seolah serampangan mencari pemain naturalisasi, tanpa memikirkan kualitas pemain ataupun adanya darah Indonesia atau tidak. Tapi ada juga yang berhasil seperti Christian Gonzalez dan Stefano Lillipali. Tapi sayang di era sekarang, usia mereka sudah tidak muda lagi. Coba bandingkan para pemain naturalisasi sekarang dengan dahulu, jelas berbeda. Sekarang PSSI mencari pemain yang berkualitas dan tentu saja harus punya darah Indonesia. Kita sebut saja seperti Justin Hubner, J.I.Z., Nathan, Ivar Jenner, Tom Haye, dan yang terbaru Miss Hughes, Eliano dan Kevin Dix, semua pemain bermain di Liga Eropa. Dan efek yang timbul terhadap timnas, akan menyebabkan persaingan di setiap lini timnas akan diisi benar-benar pemain bagus. Dan tentu saja akan membawa perubahan ke pemain lokal, dalam segi skill, dan mental bertanding. Contohnya Rizky Ridho, Marcelino, Witan, dan yang terbaru Malik Rizaldi. Jadi saya heran masih ada yang tidak setuju dan kritik kepemimpinan Pak Erick Thohir. Mereka sudah berjuang membawa nama Indonesia untuk mengangkat sepak bola kita di mata dunia, agar tidak diremehkan lagi. Kalau bukan Pak Erick yang memimpin PSSI, apa bisa semaju ini sepak bola kita, yang sekarang menjadi sorotan dunia? Jadi bagaimana menurut pendapat kalian?